Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ustaz, saya merasa kagum semua pertanyaan yang dapat Ustaz jawab menurut hadis dan Al-Quran. Seandainya pertanyaan saya lemparkan kepada semua Ustaz kondang pada saat ini, saya yakin mereka tidak akan mampu untuk menjawabnya yang sesuai dengan hadis dan Al-Quran. Begini Ustaz, saya dahulu pernah mengikuti suatu pengajian. Di dalam pengajian tersebut menyebutkan bahwa Ali bin Abu Thalib merupakan manusia yang istimewa menurut Rasul dan menurut Allah. Apakah benar ada satu hadis saja Ustaz ataupun satu ayat pun yang menjelaskan demikian? Kalau ada, tolong dibicarakan ya Ustaz. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Jampur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan Pak Jamhur, saya tak perlu dikagum-kagum Pak Jamhur ya. Saya pun tak mengharap itu. Ya, saya tidak mengharap orang kagum dengan saya. Itu semuanya adalah Allah yang hebat. Ya, Allah lah yang kita puji. Saya tidak mengharap juga pujian. Yang pujian adalah hak Allah. Saya juga tidak takut dihina. Yang menghina itulah berarti dia menghina Allah. Itu saja. Saya tidak pernah takut sama sekali. Untuk menjelaskan pertanyaan, saya tidak akan berpihak kepada siapa-siapa, baik kepada Ustadz antum atau kepada yang lain, tidak. Kalau ada, saya akan bilang ada. Kalau tidak ada, saya bilang tak ada. Begini ya, Pak Jamhur. Memang kalau dalam hadis ada mengatakan bahwa Ali itu diistimewakan oleh Rasulullah. Ada. Memang ada yang bunyi hadisnya dari terjemahan Imam Ali bin Abu Thalib dalam Tarikh Damsyik Ibnu Asakir Asy-Syafi'i jilid 2 halaman 464 hadis ke 997. Begini bunyi hadisnya. Ana madinatul ilmi wa ali babuha. Paman aradal ilma falyaqtil bab. Kata Rasul, saya ini adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali itu adalah pintunya. Barang siapa yang menghendaki ilmu, hendaklah lewat pintunya. Jadi kalau kita mau mencari ilmu agama, kata Rasul, karena Rasul itu merupakan kota ilmu, sedang Ali itu ada pintunya. Barang siapa yang mau menuntut ilmu itu atau mencari ilmu, harus lewat pintu, lewat Ali gitu ya, maksudnya. Itu maksudnya. Ibaratkan kita bertamu ke rumah orang. Kalau kita bertamu ke rumah orang, tentu kita lewat pintunya. Bagaimana ya kalau kita lewat jendela, kita bertamu orang, tentu kita dikatakan orang maling. Ya, maling kata orang begitu maksudnya. Dan berikutnya apa? Adakah hadis-hadis lain, itu satu hadis ya, menerangkan? Ada yang mengatakan, kata Ali lagi dalam apa? Dalam hadisnya Mustadrak Al-Hakim jilid 3 halaman 122, hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik mengatakan hadis ini sahih menurut Bukhari dan Muslim. Begini bunyi hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta tubayyinu li ummati mahtalafu fihi min ba'di. Rasulullah bersabda, Ali, kamu adalah penjelas terhadap umatku apa-apa yang mereka perselisihkan sesudah aku. Jadi kata Rasulullah, Ali ini nantinya menjelaskan semua yang terjadi perselisihan setelah aku nanti. Jadi kalau masalah Al-Quran, tanyalah dengan Ali yang tidak paham kita. Setelah Rasul tidak ada lagi. Itulah namanya pintu ilmu. Itulah yang dikatakan pewaris Nabi
Selama ini kita kan tak tahu. Kata pewaris Nabi. Nampak je orang pandai sikit kata pewaris Nabi. Bukan. Pewaris Nabi betul-betul diwariskan oleh Nabi kepada Ali bin Abu Talib. Ya, bukan kita. Jadi barang siapa yang membenci Ali, kata Rasulullah, sama membenci aku. Siapa yang membenci aku, sama membenci Allah. Siapa membenci Allah, pasti Allah campakkan dia ke dalam neraka. Jadi dalam surah An-Nahl ayat 64 gitu juga. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran ini melainkan agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Itu dalam surah An-Nahl ayat 64 ya. Jadi begitulah caranya Ali bin Abi Thalib menjelaskan Al-Quran. Jadi dah jelas memang dia diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan lagi. Dalam lagi Rasulullah pernah juga bersabda yang bunyinya Ali khairul bashar paman aba faqad kafar. Rasulullah bersabda, Ali adalah sebaik-baik manusia. Siapa saja yang menolaknya, dia adalah kafir. Jadi katanya Ali khairul bashar, dia sebaik-baik manusia. Faman aba faqad kafar. Barang siapa yang menolaknya, dia adalah kafir. Itu yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam kitab hadisnya Kifayah Al-Talib oleh Kanji Asy-Syafi'i halaman 245, cetakan Al-Hadariyah halaman 119. Ya, begitulah keterangan keistimewaan Ali bin Abu Talib. Yang lain masih ada lagi pada dahulu ya, pada riwayat meriwayatkan ada seseorang yang biasanya dia solat juga dia bersama Nabi. Pada satu hari dia tidak bersolat bersama Nabi. Seseorang itu tak solat. Akhir Nabi bertanya kepada dia, kenapa kamu tak hadir semalam? Gitulah. Kenapa kamu tak hadir kemarin? Dia menjawab, saya lagi sakit Rasul, kaki saya sakit. Kenapa kaki ini? Kaki saya ini digigit oleh anjing. Anjing mana yang menggigitnya? Anjing orang Yahudi tersebut. Inilah kaki saya ini. Oh gitu. Ayo kita pergi ke sana. Rasul pergi dengan membawa senjata itu seperti pedang yang bawa Rasul. Akhir bertemu di rumah orang Yahudi. Orang Yahudi itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apa tujuan engkau datang ke sini? Menurut keterangan ini, kata, anjing kamu itu telah menggigit ini. Orang ini digigit oleh anjing kamu itu. Sekarang kamu serahkan anjing kamu padaku. Akhir orang Yahudi itu mengambil anjing tersebut, lalu diserah pada Nabi waktu itu. Serah anjing itu. Tapi sebelum anjing itu apa? Menatap wajah Rasul waktu itu. Ditatap, benar-benar ditatap. Akhirnya anjing itu bicara. Apa kata anjing bicara? Wahai Rasulullah, apakah engkau benar-benar bersungguh-sungguh untuk membunuh aku? Rasulullah menjawab, mengatakan dengan dia, anjing tersebut, engkau telah menggigit orang ini. Anjing tersebut menjawab, aku menggigit dia karena dia menghina Ali ya Rasulullah. Manakan mungkin aku akan menggigit orang yang mencintai engkau. Itulah keterangan anjing itu, jawaban kepada Rasulullah, bahwa orang yang menggigit orang itu karena orang itu menghina Nabi. Begitulah keistimewaan Ali bin Abu Talib. Orang menghina dia digigit oleh anjing. Karena anjing itu sendiri tak sabar melihat orang yang menghina Ali bin Abu Talib. Begitu keistimewaannya Ali bin Abu Talib. Banyak keistimewaannya lagi. Bahkan semua pertanyaan yang datang dari orang Yahudi mampu ya menjawab seluruh pertanyaan. Maka Abu Bakar, baik pun Umar, baik Utsman, dia berkata, kalau seandainya tidak ada Ali, celaka aku. Seandainya tidak ada Ali, celaka Umar, katanya. Utsman gitu juga berkata, kalau tak ada Ali, celaka Utsman. Begitulah. Memang istimewa orang yang diistimewakan Allah. Bahkan
kata Rasulullah, manusia yang paling baik setelah aku. Jadi kalau manusia yang terbaik setelah aku adalah Ali bin Abu Thalib. Wajar sajalah orang-orang itu mungkin percaya atau yakin seyakin-yakinnya. Ya, bukanlah berartinya istilah mengkultus itu bukan. Ya, bukan mengkultus namanya. Mengkultus itu tanpa dalil ya. Kadang-kadang para ustaz memang juga banyak yang tak mampu mengkultuskan ini, mengkultus itu, tidak mengkultus. Kalau mengkultus, umpamanya saya mengkultuskan Abdul Qadir Jailani, dalam Quran tak ada Qadir Jailani. Dalam hadis pun tidak ada Nabi mengutamakan Qadir Abdul Jailani. Berarti saya mengkultuskan Abdul Qadir Jailani. Tapi ini jelas Ali bin Abu Thalib diadakan, ada hadis menerangkan keistimewaan dia. Bahkan Quran yang menjelaskan diterangkan bahwa keistimewaan dia. Jadi bukan mengkultus namanya. Berarti kita menurut Allah dan Rasul. Kita patuh menurut Allah dan Rasul. Apa yang dicintai Allah, apa yang dicintai Rasul harus juga kita cintai. Kalau kita lihat ada namanya, agak lupa saya waktu itu. Ya, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah. Dia sedang menunggang kuda dengan istimewa, dengan gagahnya menunggang kuda. Ya Rasulullah, saya mau bertanya. Apa tanya? Engkau dulunya meminta aku solat, aku solat. Engkau minta aku puasa, aku puasa. Kau perintah aku haji, zakat, aku laksanakan semua. Sekarang kau minta pula aku mau taat kepada Ali. Apakah ada perintah Allah bahwa aku ni harus taat kepada Ali, ataukah ini merupakan hanya pendapat engkau saja? Rasul menjawab bahwa itu ada. Memang ini perintah Allah. Akhirnya dia berhenti sejenak, lalu dia memohon kepada Allah. Ya Allah, kalau seandainya benar-benar ini perintah engkau, datangkan azab pada aku. Akhir tak berapa lama datang hujan batu menembus ubun-ubunnya, matilah dia. Tak salah namanya Fikri kalau tak salah. Fikri bin Numan kalau tak salah gitu bunyi. Ada seorang yang minta diazabkan oleh Allah kerana dia tidak mau mengakui kepemimpinan Ali bin Abu Thalib. Katanya Rasulullah pula yang mengada-ada terhadap itu. Akhir mati di tempat dia. Jadi istimewa Ali bin Abu Thalib itu memang diistimewakan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang tidak mengaku istimewa itu memang kata Allah orang munafik. Tidak mencintai Ali, hai Ali, tidak akan mencintai engkau melainkan mukmin. Tidak akan membenci engkau ya Ali, melainkan munafik. Jadi orang yang membenci Ali itu adalah munafik. Tanda-tandanya apabila dia benci dengan Ali, munafiklah orangnya. Jadi di situ Pak Jamhur ketahui, saya tidak ada untuk membangga, untuk membesar diri, tidak Pak Jamhur. Ini semua kekuasaan Allah. Saya tak ada apa-apa sama sekali sebenarnya. Saya tidak punya apa-apa. Bahkan sebenarnya pada hakikatnya saya ini tidak ada, tapi diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Pak Jamhur paham, kagumlah Pak Jamhur dengan Allah, bukan dengan saya. Saya juga tidak mengharap pujian sama sekali. Pujian tidak membuat saya besar, hinaan juga tidak membuat saya kecil. Anda memuji saya kembalikan maha yang terpuji anak Allah. Anak juga, seandainya Anda menghina saya, juga saya lepas juga. Saya ini adalah ciptaan Allah, saya kembalikan juga kepada Allah. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.